Gimana nih perasaannya? Udah makin deket ya dengan tanggal pelaksanaan SIMAK UI. Sebelum masuk ke ujiannya, tentu kamu harus persiapan dulu ya. Materi apa aja sih yang perlu kita prioritasin untuk kita pelajari supaya kita bisa lebih pasti gitu ngerjain soal-soal bahasa Indonesia di SIMAK UI. Materi-materi prioritas di bahasa Indonesia SIMAK UI itu tuh nggak beda jauh dengan yang ada di UTBK. Tapi soal-soal yang ada di SIMAK UI ini tuh tingkat kesulitannya lebih susah dibandingkan dengan UTBK. Jadi meskipun babnya itu sama, materinya itu sama, soal-soal di SIMAK UI ini dia jauh lebih mengecoh opsi jawabannya. Makanya penting banget ya buat belajar dasarnya supaya kita bisa ngerjain soal-soal bahasa Indonesia ini tuh dengan lebih pasti. Terus kita juga tahu ya sistem penilaiannya itu kan beda. Kalau di SIMAK UI itu kan plus 4 min 1. Jadi kalau misalnya makin banyak salahnya, itu kan ngurangin nilai kita. Maka dari itu, yuk kita coba bedah apa aja sih materi prioritas yang ada di bahasa Indonesia SIMAK UI. Yang pertama materi ejaan. Ejaan ini pasti ada ya. Dia kayak jadi core-nya gitu di setiap ujian bahasa Indonesia. Nah, di SIMAK UI, materi yang muncul itu adalah huruf kapital. Jadi kalau di penggunaan huruf itu kan ada dua ya. Ada huruf kapital dan huruf miring. Kalau nggak salah di UTBK kemarin muncul juga penggunaan huruf miring. Tapi kalau di SIMAK UI dari soal-soal yang ada itu paling banyak yang ditanyakan itu adalah huruf kapital. Kaidahnya itu kalau nggak salah ada 23 ya huruf kapital. Coba kamu cek aja di ejaan. Terus aku juga ada video gitu yang membahas huruf kapital. Bisa buat bahan belajar. Kemudian tanda baca itu juga ada banyak banget. Tapi sama kayak di UTBK, yang muncul itu adalah tanda koma. Dan ada juga nanyainnya itu tanda petik. Tapi soalnya itu nggak spesifik nanyain kesalahan penggunaan tanda baca koma kayak gitu ya. Tapi soalnya tuh umum aja. Mana sih kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan tanda baca. Jadi perlu dicek nih semua tanda baca yang ada di teksnya. Nah itu tuh susahnya kalau disimak UI. Kemudian kata baku, yang ketiga, ini kata yang benar gitu ya. Selain kata yang benar, kata baku ini juga berkaitan dengan penulisan kata. Misalnya kata yang digabung atau kata yang dipisah itu. Contohnya nonaktif, penulisannya itu yang benar digabung. Tapi kalau misalnya kerjasama, penulisannya itu yang baku adalah dipisah. Gitu. Terus kata hubung ini berkaitan dengan penggunaannya ya. Di SIMAK UI juga ada nih soal yang menanyakan kata hubung. Aku juga udah upload video tentang kata hubung ya. Kamu bisa belajar dari situ. Kata hubung ini ada intrakalimat dan antar kalimat. Masing-masing ini penggunaannya beda ya. Selain ngeliat fungsinya yang intrakalimat sama antar kalimat ini, kita juga perlu melihat maknanya. Jadi misalnya konjungsi jika itu tuh digunakan dalam konteks apa sih? Terus bedanya apa konjungsi tetapi dengan akan tetapi? Penggunaannya tuh gimana? Gitu. Kemudian yang ketiga ada makna kata. Makna kata biasanya itu nanyain kata istilah. Kata istilah ini kata-kata yang dia itu dipakainya bukan di percakapan sehari-hari ya, makanya agak susah gitu. Gak apa-apa, kamu bisa lihat konteks kalimatnya aja untuk memahami maksud katanya. Terus ada makna kata berimbuhan. Kalau masih ingat di PPU itu kan ada pertanyaan mengenai makna imbuhan kean dan pean kayak gitu. Nah, di SIMAK UI itu juga ada pertanyaan berkaitan dengan makna kata berimbuhan. Tapi muncul sekali doang ya, kalau nggak salah tuh di tahun 2024. Di 2025 itu nggak ada makna kata berimbuhan, tapi ada makna kata istilah gitu. Terus sinonim, sinonim itu biasanya soalnya menanyakan kata ini itu tuh bisa diganti dengan kata apa gitu. Nah, yang paling susahnya itu tuh ada di materi kalimat, di bab kalimat. Kalimat ini dasarnya yang perlu kamu kuasai itu adalah pola kalimat. Nah, pola kalimat sama pola dasar kalimat ini tuh
beda tipis, guys. Kalau pola kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan kayak gitu ya. Kalau nyari pola kalimat yang sama, tinggal ya udah kita samain aja susunan SPOK-nya. Tapi kalau pola dasar kalimat itu tuh nggak sesederhana itu. Jadi kalau pola dasar kalimat itu nggak memperhatikan unsur keterangan. Jadi yang diperhatiin itu adalah apakah kalimatnya itu SPO atau POL, SPPOL kayak gitu. Terus yang kedua itu juga memperhatikan jenis kalimatnya. Tahu ya jenis kalimat itu ada aktif atau pasif. Terus kalimatnya itu normal atau inversi. Terus, apakah kalimatnya itu adalah kalimat definisi? Misalnya, ada kalimat yang sama-sama SPPL ya, tapi SPPL ini nggak cuma kalimat pasif doang yang polanya SPPL. Kalimat definisi itu juga polanya itu SPPL. Jadi, kamu harus pilih yang paling sesuai dengan kalimat yang ditanyain. Terus, yang kedua, ini ada gagasan pokok kalimat. Gagasan pokok kalimat ini tuh sama dengan kalimat inti kalau di UTBK. Tapi tentu saja kalimatnya itu akan lebih panjang lagi dan akan lebih rumit gitu opsi jawabannya, sangat mengecoh. Terus kalimat efektif ini juga pasti ada. Seenggaknya ada satu soal gitu yang nanyain kalimat efektif. Nah, materi tentang kalimat ini tuh susah, tapi entah kenapa aku tuh suka banget gitu materi tentang kalimat karena dia itu lebih pasti dibandingkan materi pemahaman bacaan ya. Dan cara ngerjainnya itu lebih mudah kalau kita tahu dasarnya. Makanya di channel ini aku tuh udah banyak banget bahas tentang kalimat ya. Jadi kamu bisa cek videonya untuk belajar. Terakhir, pemahaman bacaan ini juga mirip-mirip dengan yang ada di UTBK. Ada menentukan judul, terus ada melengkapi bagian rumpang. Melengkapi bagian rumpangnya ini bisa pakai kata atau bisa pakai kalimat gitu ya. Terus ada menentukan informasi yang sesuai atau tidak sesuai. Ini tuh kayak di LBI, kalau di UTBK. Ini juga gampang ya harusnya. Menentukan kalimat yang tidak padu, nah ini mungkin yang nggak ada di UTBK. Kalimat yang tidak padu, itu tuh berarti tidak sesuai dengan ide pokok. Kemudian, menentukan pola pengembangan paragraf. Nah, ini yang agak susah ya, karena kan belum pernah nih di UTBK ditanyain pola pengembangan paragraf. Ada apa aja pola pengembangan paragraf? Sebenarnya ini tuh gampangnya, paragrafnya tuh isinya tuh gimana sih gitu. Ada kan yang paragrafnya itu definisi, berarti isinya itu tuh membahas sesuatu hal, mendefinisikan sesuatu hal secara umum. Terus ada juga paragrafnya itu yang sebab akibat. Berarti kalau sebab akibat, dia menjelaskan alasan-alasan dulu baru diakhiri dengan akibat gitu. Atau bisa juga akibat sebab. Berarti akibatnya dulu baru sebabnya. Nanti dilihat aja di isi paragrafnya ya. Terus ada yang generalisasi. Generalisasi ini dari khusus ke umum. Jadi menjelaskan hal-hal yang khusus dulu, baru diakhiri hal-hal yang umum. Ini juga ada di tahun 2024 sama 2025. Jadi nanti lihat aja contoh soalnya. Terus yang nggak kalah penting, itu juga ada pertanyaan tentang simpulan dan rangkuman. Jadi ada teks yang panjang gitu, terus kamu disuruh nyari tahu simpulannya itu apa. Nah ingat, simpulan atau rangkuman ini juga berkaitan dengan ide pokok. Jadi pastiin simpulannya atau rangkumannya ini tuh memuat ide pokok setiap paragrafnya. Jadi kalau di pemahaman bacaan, yang paling penting itu adalah memahami ide pokok. Karena apa? Menentukan judul itu butuh pemahaman ide pokok. Melengkapi bagian rumpang, ini juga kita perlu tahu ide pokoknya itu apa dulu. Menentukan kalimat yang tidak padu itu juga sama. Kan nggak padu ini nggak sesuai dengan ide pokoknya. Menentukan pola pengembangan paragraf ini juga ada kaitannya dengan ide pokok. Itu aja sebenarnya materi prioritas yang perlu kamu kuasai sebelum tanggal ujian nanti. Nah, dari materi-materi ini, kira-kira materi apa sih yang menurut kamu tuh paling susah dan pengen aku jelasin gitu? Komen aja ya, nanti aku bikinin videonya. Itu aja, semangat terus belajarnya. Kita perjuangkan apa yang kita bisa perjuangkan gitu ya.
Kalau misalnya kita dapat hasil yang kurang mengenakan gitu di UTBK, berarti kita harus perjuangin bener-bener nih SIMAK UI-nya supaya kita bisa lolos di kampus impian kita jadi maba 2026 gitu. Semangat terus berjuangnya ya. Jangan lupa lihat video-video yang ada di channel ini buat jadi teman kamu belajar. Oke? Itu aja. Semoga sukses dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye.